jalan kaki ahli bedah jantung sarankan, ganti dengan 5 hal ini agar umur panjang. Nah, Bapak dan Ibu, seringkali kita mendengar bahwa berjalan kaki adalah aktivitas yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah, bukan? Memang benar, berjalan kaki memiliki banyak manfaat. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ada beberapa aktivitas lain yang bahkan bisa memberikan manfaat yang lebih optimal, terutama bagi kita yang berusia di atas 65 tahun? Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan informasi yang sangat menarik dari seorang ahli bedah jantung terkemuka. Beliau membocorkan 5 aktivitas yang secara ilmiah terbukti jauh lebih baik dari sekedar berjalan kaki dalam memperkuat jantung, melancarkan peredaran darah, dan memberikan energi yang lebih segar. Tentu saja, informasi ini sangat berharga dan sayang sekali jika tidak saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di video kali ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mengupas tuntas 5 alternatif jalan kaki yang telah teruji secara ilmiah, mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan jantung dan peredaran darah kita. Informasi ini sangat penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau mencari variasi latihan yang lebih efektif dan aman. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menyediakan pilihan latihan yang tidak hanya aman dilakukan, tetapi juga sangat efektif dalam menjaga kesehatan kardiovaskular kita di usia yang semakin bertambah ini. Dengan mengetahui alternatif-alternatif ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat memiliki lebih banyak opsi untuk tetap aktif dan menjaga kualitas hidup yang optimal. Lebih lanjut, 5 alternatif ini dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalisir tekanan pada sendi yang seringkali menjadi keluhan utama bagi banyak lansia ketika melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki dalam durasi yang lama atau intensitas yang tinggi. Setiap gerakan dalam alternatif ini telah diteliti dan terbukti memberikan stimulasi yang berbeda pada sistem peredaran darah dan otot-otot yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Jadi, mari kita simak bersama aktivitas apa sajakah yang ternyata jauh lebih baik dari jalan kaki untuk kesehatan kita. Siapkan diri Anda, Bapak dan Ibu, karena informasi yang akan saya bagikan ini mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang jenis latihan yang paling efektif di usia senja. Kita akan membahas secara detail bagaimana setiap aktivitas ini bekerja, manfaat spesifiknya bagi tubuh kita, dan bagaimana cara melakukannya dengan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dan terhindar dari resiko cedera. Ini adalah kesempatan emas untuk menambah pengetahuan kita tentang cara menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah dengan cara yang lebih inovatif dan menyenangkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai 5 aktivitas luar biasa ini, saya ingin sedikit berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat antusias untuk mengetahui dari mana saja video ini menjangkau dan bagaimana rentang usia pemirsa setia channel Sehat Usia Senja. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, klik tombol jempol ke atas, ya Bapak dan Ibu, dan subscribe ke channel Sehat Usia Senja dengan menekan tombol berlangganan, serta icon lonceng di sampingnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami seputar kesehatan dan kebugaran di usia senja. Setiap dukungan dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sekarang, mari kita bahas satu persatu 5 aktivitas yang ternyata jauh lebih baik dari jalan kaki untuk kesehatan jantung dan peredaran darah kita. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan aktivitas yang pertama. Push up duduk, penggerak jantung kedua. Mungkin sebagian dari Anda baru pertama kali mendengar istilah penggerak jantung kedua ini. Sebenarnya, sebutan ini merujuk pada pentingnya otot betis kita. Fungsi otot betis ini seringkali diremehkan, padahal perannya sangat vital dalam sistem peredaran darah kita.
Ketika jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh, darah tersebut harus melawan gravitasi untuk kembali ke jantung, terutama dari bagian tubuh paling bawah, yaitu kaki. Disinilah peran otot betis menjadi krusial. Setiap kali otot betis kita berkontraksi saat bergerak, mereka memeras pembuluh darah vena yang ada di dalamnya. Proses memeras inilah yang membantu mendorong darah kembali ke atas melawan gaya gravitasi menuju jantung. Ini mirip sekali dengan cara kerja pompa, sehingga otot betis kita layak disebut sebagai jantung kedua. Latihan push-up duduk ini dirancang khusus untuk menstimulasi kontraksi otot betis secara efektif bahkan tanpa perlu berdiri atau berjalan, yang sangat ideal bagi bapak dan ibu yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau kekhawatiran tentang resiko jatuh. Gerakannya sangat sederhana namun dampaknya luar biasa bagi sirkulasi darah di bagian bawah tubuh. Anda tidak memerlukan peralatan khusus, hanya sebuah kursi yang stabil. Cara melakukannya, duduklah di kursi dengan punggung tegak dan kedua kaki menapak rata di lantai. Pastikan posisi duduk Anda nyaman dan stabil. Kemudian mulailah dengan mengangkat kedua tumit Anda secara bersamaan setinggi mungkin, sambil tetap menjaga jari-jari kaki tetap menempel di lantai. Rasakan kontraksi pada otot betis Anda. Tahan posisi ini selama 1 atau 2 detik, lalu turunkan kembali tumit Anda secara perlahan. Setelah itu, lanjutkan dengan gerakan sebaliknya. Angkat kedua jari-jari kaki Anda secara bersamaan setinggi mungkin dari lantai, sehingga tumit Anda tetap menempel di lantai. Rasakan peregangan di bagian depan tulang kering Anda. Tahan lagi selama 1 atau 2 detik, lalu turunkan kembali jari-jari kaki Anda secara perlahan. Ulangi kedua gerakan ini secara bergantian. Aktivitas sederhana ini ternyata sangat efektif dalam memompa darah dari kaki kembali ke jantung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sirkulasi darah secara keseluruhan dan mengurangi resiko terjadinya penumpukan darah di kaki. Penumpukan darah di kaki dapat menyebabkan pembengkakan, rasa berat, bahkan resiko pembekuan darah. Dengan melancarkan aliran darah, Anda juga membantu jantung bekerja lebih efisien. Manfaat dari push-up duduk ini sangat mirip dengan manfaat yang kita dapatkan dari berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit. Bedanya, latihan ini tidak memberikan tekanan yang berlebihan pada sendi lutut dan pergelangan kaki, sehingga sangat aman bagi bapak dan ibu yang mungkin memiliki masalah persendian. Ini adalah solusi brilian bagi mereka yang ingin tetap menjaga kesehatan kardiovaskular tanpa membebani sendi-sendi yang sudah rentan. Dengan rutin melakukan push-up duduk, bapak dan ibu dapat merasakan peredaran darah menjadi lebih lancar, kaki terasa lebih ringan, dan bahkan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya varises. Selain itu, latihan ini juga dapat membantu mengurangi kelelahan pada kaki dan meredakan sindrom kaki gelisah karena meningkatkan aliran darah ke otot-otot di bagian bawah kaki. Jangan kaget jika setelah beberapa minggu rutin melakukan push-up duduk, Anda merasakan peningkatan stamina dan energi secara keseluruhan. Ini adalah bukti bahwa tidak semua latihan efektif harus rumit atau membutuhkan banyak tenaga. Kuncinya adalah memilih gerakan yang tepat yang menargetkan mekanisme tubuh secara efisien. Kedua, push-up dinding, merangsang sirkulasi darah di tubuh bagian atas. Jika latihan push-up duduk tadi, fokus pada sirkulasi tubuh bagian bawah. Kali ini, kita akan mengalihkan perhatian ke bagian atas tubuh. Seringkali, saat berbicara tentang latihan kardio atau sirkulasi, fokus kita cenderung pada kaki, seolah-olah hanya kaki yang penting. Padahal, tubuh bagian atas kita juga memiliki jaringan pembuluh darah yang luas dan membutuhkan stimulasi yang sama pentingnya untuk menjaga kelancaran sirkulasi secara menyeluruh. Tubuh bagian atas kita, termasuk dada, punggung, bahu, dan lengan, memiliki banyak kelompok otot besar yang ketika diaktifkan dapat membantu memompa darah dan meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Melatih otot-otot ini tidak hanya membangun kekuatan, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Ini adalah bagian yang sering terlewatkan dalam program latihan jalan kaki yang umum. Latihan push-up dinding ini secara khusus menargetkan kelompok otot besar di tubuh bagian atas seperti otot dada, pektoris, bahu deltoid,
lengan, bisep dan trisep, dan juga otot-otot inti atau badan core muscles yang berperan dalam menjaga stabilitas. Mengapa melatih otot-otot ini penting untuk sirkulasi darah? Ketika otot-otot besar ini berkontraksi dan mengendur secara ritmis, mereka membantu memompa darah melalui pembuluh darah di area tersebut. Ini menciptakan respons sirkulasi sistemik, artinya dampaknya terasa di seluruh tubuh, bukan hanya di bagian yang dilatih. Karena jantung kita harus bekerja untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Otot-otot di tubuh bagian atas yang kuat dan aktif dapat meningkatkan efisiensi jantung dalam memompa darah ke area tersebut, mengurangi beban kerja jantung secara keseluruhan. Cara melakukan push-up dinding ini sangat mudah dan jauh lebih aman dibandingkan push-up lantai tradisional yang mungkin terlalu menantang atau berisiko cedera bagi banyak lansia. Anda tidak memerlukan peralatan apapun, hanya sebuah dinding yang kokoh dan rata. Berdirilah menghadap dinding dengan jarak sekitar 1 lengan penuh dari dinding, atau sesuaikan jaraknya agar Anda merasa stabil dan nyaman. Letakkan kedua telapak tangan Anda di dinding sejajar dengan bahu dan sedikit lebih lebar dari lebar bahu Anda. Pastikan jari-jari Anda menunjuk ke atas dan telapak tangan Anda menempel rata di dinding. Kemudian perlahan-lahan tekuk siku Anda ke samping dan condongkan tubuh Anda ke arah dinding. Biarkan dada Anda mendekat ke permukaan dinding. Pastikan punggung Anda tetap lurus dan inti tubuh Anda tetap aktif. Perut sedikit ditarik ke dalam. Untuk menjaga postur yang baik, tahan posisi ini sejenak, lalu dorong tubuh Anda kembali ke posisi awal dengan meluruskan siku secara terkontrol. Lakukan gerakan ini berulang-ulang sesuai dengan kemampuan Anda. Biasanya antara 8 hingga 12 repetisi untuk satu set dan bisa dilakukan 2 hingga 3 set. Manfaat dari push-up dinding ini sangat signifikan dalam meningkatkan sirkulasi darah sistemik. Dengan melatih otot-otot besar di tubuh bagian atas, Anda membantu jantung untuk mendistribusikan darah secara lebih merata ke seluruh organ dan jaringan, termasuk ke bagian atas yang seringkali kurang terstimulasi. Ini juga membantu memastikan pasokan oksigen yang optimal ke otak, yang penting untuk fungsi kognitif. Bagi bapak dan ibu yang mungkin merasa cepat lelah atau seringkali mengalami kekakuan di area bahu, leher, dan dada, latihan ini bisa menjadi solusi yang sangat baik. Ketiga, angkat kaki sambil duduk, meningkatkan aliran balik vena. Mari kita beralih ke aktivitas ketiga yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan peredaran darah, yaitu angkat kaki sambil duduk, meningkatkan aliran balik vena. Seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan peredaran darah, terutama di usia senja, adalah masalah dengan aliran balik vena. Apa itu aliran balik vena? Ini adalah proses di mana darah yang sudah digunakan oleh tubuh harus kembali dari anggota tubuh bagian bawah, seperti kaki, menuju jantung untuk dioksigenasi ulang. Sistem vena kita memiliki serangkaian katup-katup kecil dan mengandalkan kontraksi otot di sekitarnya untuk memompa darah ke atas melawan gravitasi. Namun seiring bertambahnya usia, katup-katup ini bisa melemah, atau otot-otot di sekitar vena menjadi kurang efektif dalam memeras darah ke atas. Akibatnya, darah bisa mengumpul di kaki, menyebabkan pembengkakan atau edema, rasa berat, nyeri, atau bahkan varises. Ini adalah masalah umum yang seringkali dikeluhkan banyak lansia. Latihan angkat kaki sambil duduk ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah ini dengan menargetkan otot paha depan, atau quadricep, dan otot-otot di sekitar lutut dan panggul. Kontraksi otot-otot ini sangat vital dalam membantu mendorong darah kembali ke jantung, bahkan ketika Anda sedang duduk dan tidak banyak bergerak. Ini adalah cara yang cerdas untuk menstimulasi aliran balik vena tanpa memberikan beban berlebihan pada sendi. Cara melakukan latihan ini sangat sederhana dan bisa Anda lakukan kapan saja saat duduk. Duduklah tegak di kursi yang stabil dengan kedua kaki menapak rata di lantai. Pastikan punggung Anda lurus dan bahu rileks. Kemudian, mulailah dengan mengangkat salah satu kaki Anda secara perlahan ke depan, luruskan lutut hingga kaki Anda sejajar dengan lantai atau setinggi yang Anda mampu tanpa merasa sakit. Penting untuk menjaga agar kaki Anda lurus sepenuhnya dan otot paha depan Anda terasa berkontraksi kuat. Tahan posisi ini selama 3 hingga 5 detik. Fokus pada kontraksi otot yang terjadi. Setelah itu, turunkan kaki Anda kembali secara perlahan dan terkontrol ke lantai. Jangan biarkan kaki jatuh begitu saja. Ulangi gerakan yang sama dengan kaki yang lain. Lakukan secara bergantian antara 8 hingga 12 repetisi untuk setiap kaki, dan ulangi set ini 2-3 kali. Kunci dari latihan ini adalah konsistensi dan kontrol. Ketika Anda mengangkat kaki lurus ke depan, otot paha depan Anda akan berkontraksi.
Kontraksi otot ini akan membantu menekan pembuluh darah vena yang melewati area paha sehingga memberikan dorongan tambahan untuk mendorong darah kembali ke jantung. Manfaat utama dari angkat kaki sambil duduk adalah meningkatkan aliran balik vena secara efektif. Dengan aliran balik vena yang lancar, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah dari bagian bawah tubuh, dan resiko terjadinya penumpukan darah di kaki serta pembengkakan dapat berkurang secara signifikan. Ini juga membantu mengurangi rasa pegal dan berat di kaki. Latihan ini juga membantu memperkuat otot paha depan yang tidak hanya penting untuk mengembalikan darah ke jantung, tetapi juga krusial untuk menjaga keseimbangan, stabilitas saat berjalan, dan mobilitas secara keseluruhan. Otot paha yang kuat akan membantu Anda berdiri dari posisi duduk dengan lebih mudah, menaiki tangga dengan lebih aman, dan mengurangi resiko terjatuh. Bagi bapak dan ibu yang sering merasa kaki berat, mengalami kram di malam hari, atau mengalami pembengkakan di kaki, latihan ini sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Ini adalah cara yang lembut namun efektif untuk membantu jantung dan pembuluh darah kita bekerja lebih optimal. Keempat, latihan remas tangan pengatur tekanan darah. Selanjutnya, aktivitas keempat yang akan kita bahas adalah latihan remas tangan atau pengatur tekanan darah. Mungkin terdengar sangat sederhana, bahkan mungkin membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin hanya dengan mengepalkan tangan bisa berpengaruh pada tekanan darah? Namun, Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan latihan isometrik ini. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa latihan sederhana seperti mengepalkan tangan dan menahannya dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini adalah salah satu rahasia kecil yang ternyata memiliki dampak besar. Bagaimana mekanisme kerjanya? Latihan remas tangan termasuk dalam kategori latihan isometrik. Latihan isometrik adalah jenis latihan di mana otot berkontraksi tanpa adanya perubahan panjang otot yang signifikan dan tanpa gerakan pada sendi. Otot menghasilkan kekuatan, tetapi tidak ada gerakan yang terlihat pada sendi terkait. Dalam konteks remas tangan, saat Anda mengepalkan tangan dengan kuat, otot-otot di lengan bawah dan tangan Anda akan berkontraksi secara statis. Kontraksi ini akan memberikan tekanan sementara pada pembuluh darah di area tersebut. Kemudian, ketika Anda melepaskan kepalan dan merilekskan tangan, tekanan pada pembuluh darah akan dilepaskan. Pembuluh darah yang sebelumnya tertekan akan secara alami melebar atau vasodilatasi, dan aliran darah menjadi lebih lancar dan kuat. Pola kontraksi dan relaksasi ini menciptakan efek yang disebut post-exercise hypotension atau penurunan tekanan darah setelah latihan. Ini adalah respon fisiologis tubuh yang positif, di mana tekanan darah cenderung turun setelah aktivitas fisik tertentu. Selain itu, latihan isometrik juga diyakini dapat meningkatkan produksi oksida nitrat atau nitric oxide di dalam tubuh. Oksida nitrat adalah molekul gas yang diproduksi secara alami oleh lapisan sel di dalam pembuluh darah atau endotel. Fungsinya sangat vital. Ia membantu melebarkan pembuluh darah, membuat aliran darah lebih lancar, dan secara otomatis menurunkan tekanan darah. Ini adalah proses alami tubuh yang sangat menguntungkan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah kekakuan arteri. Cara melakukan latihan ini sangat mudah, praktis, dan yang terbaik adalah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan peralatan khusus. Anda bisa menggunakan bola tenis, stress ball berbahan karet, handuk yang digulung rapat, atau bahkan hanya mengepalkan tangan kosong jika tidak ada bola. Fleksibilitas ini menjadikannya pilihan latihan yang sangat mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas harian Anda. Duduklah atau berdirilah dengan posisi yang rileks dan nyaman. Pastikan postur tubuh Anda baik dan bahu Anda tidak tegang. Kemudian, genggam bola tenis atau kepalkan tangan Anda dengan kuat, sekuat tenaga Anda yang mampu, tanpa menimbulkan rasa sakit yang berlebihan atau ketegangan yang tidak nyaman di pergelangan tangan atau lengan. Fokus pada sensasi kontraksi di tangan dan lengan bawah Anda. Tahan kepalan ini selama 5 detik. Penting untuk menahan dengan kekuatan yang konsisten selama durasi tersebut. Setelah 5 detik, lepaskan genggaman Anda sepenuhnya dan rilekskan tangan Anda selama 5 detik. Biarkan otot-otot Anda benar-benar mengendur dan rasakan aliran darah kembali ke tangan Anda. Ini adalah satu siklus.
5 detik remas, 5 detik rileks. Lakukan siklus ini sebanyak 10 kali pengulangan dengan satu tangan. Setelah menyelesaikan 10 pengulangan, istirahatkan tangan tersebut selama 1 hingga 2 menit. Kemudian, ulangi proses yang sama dengan tangan yang satunya lagi. Direkomendasikan untuk melakukan 2 set per tangan dengan istirahat di antaranya. Konsistensi adalah kunci di sini. Melakukan latihan ini secara teratur dan konsisten lebih penting daripada melakukan satu sesi yang sangat intens namun jarang. Manfaat dari latihan remas tangan ini sangat praktis, karena dapat dilakukan tanpa memerlukan peralatan khusus dan tidak memakan banyak waktu. Anda bisa melakukannya sambil menonton TV, saat menunggu antrian di klinik, saat jeda kerja, atau bahkan saat membaca buku. Ini adalah cara yang sangat mudah dan efektif untuk memasukkan sedikit gerakan yang bermanfaat. Somos iniwali Nangbuti silid namin Nangbuti silid